Masyarakat Tasikmalaya sudah mengenal film atau sinema sejak tahun 1917. Saat itu, ada perusahaan bernama Automobile Cinema Company yang dipimpin seorang Belanda bernama Mr. Van Belkom. Dengan kreativitasnya, Mr. Belkom merakit sejumlah perangkat sinema untuk dijadikan pengangkat daya listrik yang dibutuhkan pencahayaan dan kebutuhan lain yang diperlukan dalam pertunjukan sinema. Pertunjukan film diadakan di lapangan terbuka dengan menggunakan layar tancap. Mr. Belkom mengadakan pertunjukan sinema di ruang terbuka dan gedung-gedung mengelilingi pusat kota, pelosok desa, dan perkebunan di Tasikmalaya, Banjar, Garut, dan Ciamis. Perusahaan Mr. Belkom ini terkenal dengan sebutan Reisen de Bioskop atau sinema keliling. Biasanya, Mr. Belkom melakukan safari sinema ke pelosok itu pada musim panas. Pada tahun 1917-an, itu sebenarnya masyarakat masih gandrung dengan hiburan yang sifatnya cerita dan lain sebagainya itu dalam bentuk tunil. Nah, tunil ini kalau di kota Tasik itu pusatnya ada di Gedong Koneng yang hari ini jadi SD Citapen. Nah, di pusat kota itu tempat pementasan tunil yang legend lah di Tasik, sehingga masyarakat bisa menikmati tontonan hiburan yang bersifat cerita. Adapun yang mulai dikenalkannya sinema itu yang paling berjasa dalam pementasan sinema itu namanya Mr. Van Belkom ya. Dia punya perusahaan di Bandung gitu ya, yang mereka peralatan untuk pementasan sinema. Untuk kebutuhan apa itu? Untuk kebutuhan di perkebunan sebenarnya. Jadi sebelum ada bioskop tempat nonton yang netap, dulu itu pertontonan layar tancap dengan film bisu itu diadakan di perkebunan-perkebunan. Itu dikenal dengan layar tancap gitu. Jadi layar tancap lebih awal dikenal oleh masyarakat ketimbang bioskop. Pada era 1920 sampai 1930-an, kota Tasikmalaya sudah memiliki 3 gedung bioskop. Ketiga gedung bioskop itu adalah Bioskop Galunggung, Luxor Theater, dan Roxy Theater. Bioskop Galunggung adalah bioskop pertama di Tasikmalaya. Bioskop itu berdiri sejak akhir tahun 20-an. A.A. Kok adalah pengusaha sinema yang mendirikan 2 bioskop di Tasikmalaya pada tahun 1930-an. A.A. Kok lantas mendirikan Luxor Theater yang lokasinya berdekatan dengan Bioskop Galunggung, tepatnya di alun-alun Tasikmalaya. Pada tahun 1938, A.A. Kok membuka Roxy Theater yang beralamat di Jalan Gunung Sabelah. Gedung teater itu tidak hanya digunakan untuk pemutaran film, tetapi juga digunakan untuk pementasan teater. Selain untuk hiburan, gedung Roxy Theater sering digunakan untuk aktivitas perhimpunan pergerakan di Tasikmalaya. Perkembangan bioskop di Tasik itu sangat berkembang sekali ya. Gitu. Jadi selain ada bioskop Kujang, ada bioskop Penus, ada bioskop Roxy, ada bioskop apa itu pada zaman kolonial tuh banyak sekali bioskop itu. Tentu sesuai dengan kelasnya ya. Untuk kelas masyarakat yang biasa mungkin nontonnya di bioskop mana, untuk kelas masyarakat yang levelnya lebih tinggi ya kayak menir-menir Belanda Onda Deming itu ya, para pejabat dan lain sebagainya itu mungkin di bioskop Kujang dan bioskop Galunggung, karena bioskop Galunggung ini bioskop yang paling bergengsi lah di masa kolonial. Banyak sekali bioskop di Tasik itu.